Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulianski Saputra dari kelas 11-2, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanam paksa. Pertama-tama tujuan video yang dibuat adalah yang pertama menjelaskan pengertian tanam paksa, yang kedua menguraikan latar belakang dan dasar hukum tanam paksa, tiga mendeskripsikan pelaksanaan sistem tersebut, dan yang terakhir adalah menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan. Tanam paksa adalah kebijakan wajib tanam komoditas ekspor kopi, gula, teh, indigo yang diberlakukan Belanda di Hindia Belanda sejak tahun 1830 sampai 1810. Ini diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, memulai jabatannya pada tahun 1830 sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pasca Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan krisis politik di Belanda. Dan pelaksanaan dan penyimpangan di tanam paksa. 1. Praktik di lapangan sering menyalahi aturan, seperti banyak desa menanam lebih dari 20% lahan, waktu kerja lebih dari ketentuan, dan kegagalan panen sering dibantu petani. Yang kedua, struktur pengawasan melibatkan bupati dan pejabat lokal, pemberi bonus dan honor berdasarkan hasil produksi, menciptakan korupsi dan praktik perampasan hak petani. Dampak dari tanam paksa. Pertama itu dampak negatif. 1. Petani kehilangan lahan pangan sehingga terjadi kelaparan dan penyebaran penyakit. Yang kedua, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial meningkat dan kemiskinan menyebar luas, khususnya di Jawa. Dan yang selanjutnya adalah dampak positif bagi Belanda. 1. Pendapatan koloni meningkat cepat dan membantu Belanda membayar utang VOC serta membiayai struktur kolonial. Yang kedua, mendorong kapitalisme dan investasi infrastruktur, misalnya pembangunan jalan dan jaringan perdagangan. Dalam historiografi Indonesia, pandangan mengenai tanam paksa mengalami 3 fase. Pada masa kolonial pertama dianggap sebagai jahat, kemudian dianggap menguntungkan kolonial tapi merugikan rakyat, dan era kontemporer melihatnya sebagai sistem yang kompleks dan dampak berbeda bagi tiap golongan masyarakat. Yang kedua, kritik tajam datang dari tokoh seperti Multatuli, Edward Dawes Dekker melalui novelnya Max Havelaar tahun 1860 yang mengecam keras perlakuan terhadap rakyat pribumi dan pejabat korup. Berdasarkan Statblad 1834 nomor 22, sistem ini menetapkan 1. Petani wajib menyediakan maksimal 20% dari lahan untuk tanaman ekspor. 2. Bila tidak memiliki lahan, warga wajib bekerja hingga 65-75 hari atau tahun di perkebunan pemerintah. 3. Tanaman untuk ekspor dibebaskan dari pajak tanah. 4. Harga ditetapkan pemerintah kolonial, kelebihan hasil panen tidak dikembalikan ke petani. 5. Jika panen gagal, seharusnya menjadi tanggungan pemerintah. Kebijakan sistem ini mulai digeser sejak Suikerwet dan Agrariswet tahun 1810, membuka era liberalisasi ekonomi dan mengizinkan masuknya perusahaan swasta ke Hindia Belanda. Secara resmi,
tanam paksa dihentikan pada sekitar tahun 1870 setelah mendapatkan tekanan dari kalangan liberal Belanda dan aktivis kemanusiaan. Saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan terima kasih setelah menonton.